Yes, alhamdulillah. Maarten Paes hampir 100% akan bisa bermain di bulan September. Lawan Filipina di Piala AFF U19. Indra Syafri sebut gengsi kemenangan timnas Indonesia harus dipertahankan. Bahrain sampai cemas. Timnas Indonesia dihuni pemain full Eropa. Jens Revan dan Wilber Jardim resmi gabung timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Indra Syafri sebut gengsi negara harus dipertahankan jelang lawan Filipina. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Filipina dalam pertandingan perdana Piala AFF U19 2024 yang sekarang disebut ASEAN U19 Boys Championship. Pelatih Indra Syafri optimis timnya yang menjadi tuan rumah akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 17 Juli 2024. Indra menjelaskan bahwa setiap negara pasti mempersiapkan timnya dengan baik, begitu juga Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa dalam pembinaan usia muda, menjadi juara bukanlah hal utama. Filosofi itu tetap saya pahami, tapi kalau sudah berhadapan antar negara, gengsi negara itu juga harus dipertahankan, kata Indra dalam konferensi pers di Hotel Windham, Surabaya, Selasa. Mengenai peluang melawan Filipina, Indra tetap optimis. Ia menyadari kekuatan Filipina yang mampu menahan imbang 2 hingga 2 tim besar Italia dalam pertandingan uji coba. Saya lebih fokus mempersiapkan generasi pemain timnas Indonesia. Event-event ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi lebih baik, terutama dengan adanya Piala Dunia U17 setiap tahun. Artinya, setiap tahun akan ada regenerasi pemain di seluruh dunia, Asia, dan Asia Tenggara, ujarnya. Meskipun begitu, dia berjanji akan berusaha maksimal untuk membimbing timnya di turnamen ini. Sebelumnya, Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai Piala AFF U19 pada 2013. Saya akan bekerja sebaik mungkin dan berusaha memenuhi target, tapi jangan menganggap saya sebagai Tuhan karena saya hanya manusia, tambahnya. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Indra menilai semua tim di grup ini memiliki kualitas yang bagus dan tidak akan meremehkan lawan, namun tetap fokus pada tim sendiri. Kami tidak terlalu banyak mengomentari lawan, kami fokus pada tim sendiri. Tentu saja kami ingin menang, kata Indra. Ia juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpesan agar pemilihan pemain dilakukan dengan jujur tanpa intervensi dari siapapun untuk mendapatkan pemain yang berkualitas. Menjelang pertandingan ini, Indra telah merampingkan skuadnya. Dia mencoret 5 pemain termasuk Ji Da-bin, sehingga kini timnya berjumlah 23 pemain. Bahrain sampai cemas timnas Indonesia proses cepat naturalisasi Maarten Paes. Dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Bahrain, salah satu pesaing di grup yang sama, merasa langkah Indonesia ini terlalu agresif. Menurut kanal YouTube GLSPORTEXTRAANDNEWS, meskipun timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain dari Eropa seperti Maarten Paes dan Ole Romani, ini menjadi kunci kemenangan. Memperkuat tim dengan pemain keturunan berkualitas adalah langkah yang tepat untuk bersaing di putaran ketiga nanti. Dengan begitu, timnas Indonesia tidak hanya menjadi pelengkap grup saja, sehingga PSSI mempercepat proses naturalisasi Maarten Paes dan Ole Romani. Persiapan yang dilakukan timnas Indonesia membuat Bahrain merasa kesal dan menilai langkah ini terlalu frontal. Meskipun lolos ke Piala Dunia bukan target utama Coach Shin Tae-yong, karena sudah sampai sejauh ini, tim harus berjuang maksimal. Salah satu cara untuk memperkuat tim adalah dengan menambah pemain diaspora, terutama karena Indonesia tergabung di grup C yang dianggap sebagai grup tersulit.
Grup C berisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia, serta Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam. Indonesia sendiri dianggap sebagai underdog, namun tidak bisa dipungkiri bahwa tim Garuda banyak mendapatkan sorotan karena perkembangan tim dan kebijakan naturalisasi. Manuver yang dilakukan PSSI membuat calon lawan di putaran ketiga mulai mewaspadai kekuatan baru timnas Indonesia. Nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi memiliki kualitas yang mumpuni. Pemain-pemain dalam proses naturalisasi seperti Ole Romani, Kevin Dix, Mads Hilgers, Daniel Rhodes, Tristan Go Oijer, dan Maarten Paes juga memiliki kemampuan dan pengalaman menarik. Tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak menganggap Indonesia sebagai tim lemah karena skuad Garuda kini banyak diisi oleh pemain yang merumput di Eropa. Jika Maarten Paes dan Ole Romani bergabung, Indonesia akan diperkuat 100% oleh pemain dari Eropa. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Maarten Paes dan Ole Romani sedang dipercepat oleh PSSI agar mereka bisa bermain di putaran ketiga nanti. Jens Ruvan dan Wilber Jardim perkuat timnas Indonesia. Bermain sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U19 diharapkan lebih percaya diri dalam ajang Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda Muda terlihat meyakinkan dengan sejumlah pemain potensial. Piala AFF U19 akan berlangsung di Surabaya dari 17 Juli hingga 29 Juli 2024. Pertandingan akan diadakan di dua stadion besar, yaitu Gelora Bung Tomo (GBT) dan Gelora 10 November (G10N). Indonesia sebagai tuan rumah berada di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 akan bertarung di bawah pelatih berpengalaman Indra Syafri. Dalam daftar 23 pemain, Coach Indra menyertakan 2 pemain dari luar negeri, yaitu Wilber Jardim dan Jens Raven. Wilber Jardim bukan nama asing bagi fans Indonesia. Pemain berdarah Brasil ini sudah pernah membela Indonesia di Piala Dunia U17 2023 sebagai bek kanan. Sementara itu, Jens Raven adalah kekuatan baru bagi Indonesia U19. Dia baru saja mendapatkan status WNI. Sebelum masuk skuad Piala AFF U19, Jens Raven sempat bermain untuk Garuda Muda di Toulon Cup 2024. Insya Allah Martin Paes segera bisa bela timnas Indonesia di bulan September 2024. Yes, Alhamdulillah, Menpora sudah bilang insya Allah Martin Paes segera bisa bela timnas Indonesia. Di balik kata insya Allah biasanya ada sebuah keyakinan hampir mendekati 100% jika yang dilakukan akan berhasil. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Dito Aryo Tejo menerima kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir bahwa Maarten Paes akan segera bisa membela timnas Indonesia. Dito menyampaikan bahwa Maarten Paes dapat bermain untuk timnas Indonesia pada September 2024 bertepatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pak Erick Thohir mengatakan insya Allah Maarten Paes bisa bermain dengan timnas Indonesia mulai September 2024, ujar Dito di YouTube Phone News. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer (MLS) ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Proses perpindahan Federasi Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI terhambat oleh statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Statuta FIFA pasal ke-9 menyatakan ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi pada usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U12 2021 pada 15 November 2020.